Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menanjak. Saya Aprilia Syafira hadir menemani Anda hingga beberapa menit ke depan untuk memberikan informasi terupdate seputar Kabupaten Kuburaya yang terangkum dalam Kilas Balik Kuburaya sepekan. Seremonial uji coba muatan lokal pendidikan lingkungan gambut dan mangrove digelar di SMP Negeri 12 Sungai Raya. Adapun sekolah yang terpilih untuk menerapkan muatan lokal tersebut sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan, yakni yang berada di lingkungan mangrove, yang berada di lingkungan gambut, dan yang berada di bukan lingkungan mangrove dan gambut. Seremonial uji coba muatan lokal atau MULOK pendidikan lingkungan gambut dan mangrove digelar di SMP 12 Sungai Raya pada Senin 5 September tahun 2022. Dibuka oleh Bupati Kuburaya, penerapan MULOK bagi SD atau SMP di Kabupaten Kuburaya ini merupakan kepong bakul antara pemerintah Kabupaten Kuburaya dengan Ikraf Indonesia melalui proyek Fit Impact bersama stakeholders lainnya. Adapun sekolah yang terpilih untuk menerapkan muatan lokal tersebut sesuai dengan indikator yang ditetapkan, yakni yang berada di lingkungan gambut, berada di lingkungan mangrove, dan berada di bukan lingkungan gambut dan mangrove, dengan harapan para siswa dapat menerapkan pengetahuannya kepada masyarakat sekitar. Harapannya para siswa sebagai generasi muda akan terus mencintai dan peduli terhadap lingkungan gambut dan mangrove, bukan hanya sebagai ilmu yang diserap, namun juga dapat diterapkan secara langsung, ujar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kuburaya. Sebelum melakukan uji coba, tim pengembangan muatan lokal gambut dan mangrove telah melakukan bimbingan teknis sejak November lalu. Uji coba yang akan dilakukan menurut Ayub nantinya akan melihat sejauh mana tingkat aktivitas, kesesuaian dan efisiensi pada penerapan di sekolah target yang sudah dipilih. Menanggapi hal tersebut, Bupati Muda berharap semua dapat memahami bahwa MULOK pendidikan lingkungan gambut dan mangrove memang dibutuhkan di Kabupaten Kuburaya. Mengingat Kuburaya memiliki banyak hutan mangrove dan gambut, jadi saya kira pengetahuan seputar gambut dan mangrove dibutuhkan. Terlebih lagi, bagi masyarakat yang tinggal di lingkungan gambut dan mangrove dapat menjadi potensi baik untuk penerapan kegiatan ini, ujar Bupati Muda. Dan saya kira ini MULOK ini kan supaya dia menjadi isu yang lebih spesifik dan terus-menerus dibicarakan. Nah, ketika ini terus-menerus dibicarakan kan memantik ini akhirnya pengen tahu semua. Nanti jadi semua mencari informasi dan banyak stakeholder yang nanti bisa ikut mengayakan ini. Nah, di pelajaran-pelajaran yang lain tentu ada kaitannya langsung nanti. Dan itu bisa dihubungkan, bisa dikorelasikan dengan para guru. Makanya ini memantik kreativitas para guru juga sebetulnya, supaya apapun ini kan sudah multi ilmu ya, disiplin ilmu sebetulnya sudah menembus semuanya. Jadi terkait dengan mangrove dan gambut ini saya kira kita yang jelas berubah persepsi, tidak dihantui dengan misalnya dia tinggal di kawasan gambut. Saat ini memang baru uji coba ya, Bapak sekalian. Jadi memang kami diberikan mandat untuk bisa bekerja terlebih dahulu di Kuburaya lewat saran dari pemerintah provinsi memang sebenarnya. Jadi kami masuk Kuburaya melalui konsultasi dengan pemerintah provinsi untuk mulai mencoba beberapa hal yang sifatnya piloting gitu ya, atau uji coba terlebih dahulu. Tapi harapannya memang apa yang nantinya sudah dibangun di Kuburaya ini nantinya bisa ditularkan ke kabupaten lain yang juga memiliki ekosistem gambut dan mangrove. Contohnya misalkan kurikulum seperti ini gitu ya, kita nggak ingin cuma bisa berhenti di Kuburaya saja, tapi kami ingin nantinya kabupaten-kabupaten lain di Kalimantan Barat itu bisa belajar dari Kuburaya gitu ya, bisa mendapatkan pengalaman dan mungkin bisa meniru apa yang sudah ada di sini untuk dilakukan di kabupaten masing-masing. Rapat pengendalian inflasi daerah akibat kenaikan harga BBM oleh pemerintah pusat dipimpin oleh Bupati Kuburaya. Rapat pengendalian inflasi daerah sebagai dampak kenaikan BBM oleh pemerintah pusat dipimpin langsung oleh Bupati Kuburaya di ruang rapat Pamo Praja 1 pada Selasa 6 September tahun 2022. Potensi inflasi dari dampak BBM langsung diantisipasi oleh pemerintah Kabupaten Kuburaya melalui tim pengendali inflasi daerah atau TPID dan sistem pelaporan data harga. Bupati Kuburaya menekankan data di lapangan harus dilaporkan secara real time dan benar adanya sebagai langkah awal untuk mengendalikan inflasi.
Kepala Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat mengungkapkan, memang beberapa waktu terakhir ini terdapat inflasi akibat kenaikan BBM dan upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kuburaya patut diacungi jempol. Pemerintah Kabupaten Kuburaya sudah mengantisipasi lewat aspek ketahanan pangan baik stok pupuk dan sebagainya. Saya harap pemerintah Kabupaten Kuburaya dapat terus berupaya menekan laju inflasi ini, ujarnya. Menanggapi hal tersebut, Bupati Muda mengatakan akan terus mengawal pendistribusian BBM ke daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga tidak ada lagi kasus penimbunan BBM di lapangan, mengingat kebutuhan masyarakat cukup tinggi. Tentunya pengawalan BBM dan dari sisi law enforcement ini akan dibantu oleh pihak Polres Kuburaya. Kita memastikan contohnya BBM, penyesuaian harga, penyesuaian BBM ini kita yang terpenting itu supply ya, supaya di subpenyalur terutama 3T ini tersedia, terdistribusi. Maka di sini kita tadi sudah sepakat Pertamina dan nanti pelaku SPBU juga akan kita ajak untuk memastikan untuk yang penyalur yang sudah ada 8 ini bisa disuplai sesuai dengan kuota yang ada, dan nanti supaya juga masyarakat tetap bisa aktivitas. Artinya ini kondisinya sebetulnya kalau masyarakat tetap aktivitas, yang berdagang, yang bertani, karena kan semua membutuhkan BBM, apalagi yang memang menggunakan untuk mesin motor air, untuk mesin alat pertanian, untuk berdagang, untuk kendaraan, dan untuk lain-lainnya, untuk mesin-mesin mungkin pengupas kelapa dan sebagainya. Jadi sebetulnya kita upayakan dulu ini. Kami kebetulan dari Bank Indonesia lebih ke inflasinya ya, terkait dengan inflasi ya, memang adanya penyesuaian harga dari BBM ini mungkin juga akan berpengaruh ke inflasi kita ya. Memang dari beberapa hari terakhir memang kelihatan ada data kenaikan. Nah inilah yang kita antisipasi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Bupati, banyak hal yang sudah dilakukan di Kuburaya. Salah satunya yaitu ketahanan pangan yang sudah cukup luar biasa siap dilakukan ya, termasuk tadi bibit tersedia, memang pupuk nanti akan diupayakan bisa lebih terdistribusi. Kemudian tadi masalah bahan bakar. Bahan bakar ini tidak hanya karena harganya penyesuaian, tapi bagaimana distribusinya tadi sudah dibenerin. Insya Allah dengan koordinasi hari ini, distribusi BBM ini ke tempat yang 3T tadi itu bisa berjalan dengan baik, dan ini memang salah satu juga untuk pengendalian inflasi, karena kalau distribusinya nggak baik, harga di sana naiknya tinggi. Mengusung tema Kita Tingkatkan Kedisiplinan dan Etos Kerja Kepala Sekolah, kegiatan sosialisasi melalui Kelompok Kerja Kepala Sekolah Kecamatan Sungai Raya dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya. Kegiatan sosialisasi melalui Kelompok Kerja Kepala Sekolah atau KKS Kecamatan Sungai Raya dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya yang digelar di Sekolah Dasar Negeri 9 Sungai Raya pada Selasa 6 September tahun 2022. Mengusung tema Kita Tingkatkan Kedisiplinan dan Etos Kerja Kepala Sekolah. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 66 peserta dengan harapan menambah awareness terhadap kedisiplinan yang diinisiasi oleh KKS ini, berkepung bakul bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Korwil Sungai Raya dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Kuburaya. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya Yusran Anizam mengatakan, pemerintah Kabupaten Kuburaya akan terus mengevaluasi dan memaksimalkan kinerja guru baik secara akademik hingga pembiayaan. Hari ini K3S Sungai Raya disupport dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kerjasama dengan BKPSDM menyelenggarakan penguatan bagi kepala sekolah SD Kecamatan Sungai Raya untuk bagaimana terus meningkatkan etos kerja, ya, disiplin. Nah, alhamdulillah kegiatan ini sangat bagus, ya, di mana memang berdasarkan hasil evaluasi dunia pendidikan di Kabupaten Kuburaya cukup membanggakan, ya. PM kita meningkat, harapan lama sekolah dan sebagainya, PK kita juga alhamdulillah bagus. Tapi tentu kita tidak berpuas diri karena kita harus tetap menanjak. Bersama-sama secara kepung bakul kita lakukan penguatan terus bagi insan-insan pendidik, ya, untuk mewujudkan generasi unggul dari Kabupaten Kuburaya ini. Untuk ke depan kita pahami persaingan luar biasa, anak-anak kita harus kita persiapkan semaksimal mungkin untuk menghadapi era-era itu. Jadi penguatan-penguatan ini termasuk di dalamnya juga kita menyampaikan hal-hal yang terkait dengan disiplin yang ada di Permen PAN
Undang-Undang 94 kan? Tolong dikoreksi ya. Nah, jadi hasil dari IPM kita cukup membanggakan, kemudian angka harapan sekolah kita budaya terus menanjak gitu. Namun apa yang kita lakukan ini bagian dari untuk memperkuat, lebih menanjakkan lagi supaya kita tidak lengah, karena semakin majunya perkembangan regulasi-regulasi yang ada itu menuntut kita untuk selalu mengupdate baik pengetahuan maupun kapasitas kita agar selalu mengejar yang maksimal dari apa yang kita lakukan di program pendidikan. Sidang paripurna dengan agenda penyampaian pidato Bupati Kuburaya berkenaan dengan penyampaian rancangan kebijakan umum perubahan APBD atau KUPA dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan atau PPASP Kabupaten Kuburaya tahun anggaran 2022 digelar di ruang sidang DPRD Kabupaten Kuburaya. Sidang paripurna dengan agenda penyampaian pidato Bupati Kuburaya berkenaan dengan penyampaian rancangan kebijakan umum perubahan APBD atau KUPA dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan atau PPASP Kabupaten Kuburaya tahun anggaran 2022 digelar di ruang sidang DPRD Kuburaya pada Selasa 6 September tahun 2022. Perubahan kebijakan umum APBD Kuburaya tahun 2022 pada dasarnya adalah untuk menyesuaikan kembali target awal yang ada di dalam APBD dengan tetap memperhatikan perkembangan kondisi kemampuan fiskal daerah, perubahan kebijakan pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas, dan permasalahan aktual lainnya. Sehingga dengan dinamika tersebut, pemerintah Kabupaten Kuburaya memandang perlu melakukan perubahan dengan tujuan salah satunya adalah menyesuaikan perubahan prediksi pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah atau PAD, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun 2022. Rapat Koordinasi Program Inovasi Pantas atau Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi SIAK kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersama Kantor Kemenak Kabupaten Kuburaya dipimpin oleh Bupati Kuburaya. Rapat Koordinasi Program Inovasi Pantas, Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi SIAK, kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuburaya, dipimpin oleh Bupati Kuburaya yang digelar di Ruang Rapat Pamuk Praja II pada Kamis 8 September tahun 2022. Diresmikan pada 20 November 2022 lalu, program Pantas bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memberikan pelayanan kepada pasangan yang baru menikah dengan menghemat waktu dan jarak dalam mengurus administrasi kependudukan di Kuburaya. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kuburaya, Nur Marini, mengatakan setidaknya sejak Januari hingga Agustus 2022 tercatat 275 pasangan muslim dan 99 pasangan non-muslim yang telah mengikuti program Pantas ini, sehingga diharapkan untuk para stakeholders dapat terus mengambil langkah-langkah dalam memberikan pelayanan publik yang lebih maksimal kepada masyarakat. Terkait hal tersebut, Bupati Muda juga menekankan bahwa pentingnya program Pantas ini bagi masyarakat. Ia menilai dengan adanya program unggulan ini, masyarakat dapat merasakan langsung dampaknya. Ini kan program yang melayani proses administrasi pasca pernikahan seperti KTP dan KK yang berubah. Ini tentu menjadi perhatian kita karena pemerintah Kuburaya berusaha untuk terus memenuhi hak dasar warganya. Tentu juga kita tidak membedakan dia agama apa dan ada apa, semua kita layani. Ini kan program yang melayani proses administrasi pasca pernikahan seperti KTP dan KK yang berubah. Ini tentu menjadi perhatian kita karena pemerintah Kabupaten Kuburaya berusaha untuk terus memenuhi hak dasar warganya. Tentu juga kita tidak membedakan dia agama apa dan apa, semua kita layani, ujarnya. Karena Pantas ini sebetulnya sangat luar biasa, sebab dia langsung melayani ketika proses peristiwa nikah itu dilakukan. Dan kita juga kejar yang baik, kan ini KUA kerjasama, jadi begitu dia nikah, begitu juga nanti KTP, akte kelahiran, KTP, KK itu bisa langsung kita layani supaya status dia dan kakaknya, karena ini banyak dampaknya. Contoh dari sisi hak dasar dia terhadap satu kakak baru, kan dia bisa dapat akses terutama contoh perlindungan sosial, misalnya seperti BPJS, seperti misalnya program-program dari, kalau dia masuk DTKS kan kakak induknya berarti dia juga masuk DTKS kalau dia dianggap layak menerima.
kemudian banyak lagi hal-hal lain seperti dia punya peluang untuk wirausaha, dia mau ngurus perizinan, nah, ini kan kakak sendiri, dan banyak hal lain, perumahan, dia ingin mendapatkan akses rumah layak huni. 99 tadi untuk yang non-muslim. Kalau bagi yang non-muslim ini saya kira sudah cukup besar. Artinya kepedulian penduduk untuk mengurus dokumen adminduknya ketika terjadi proses pernikahan ini sudah cukup lumayan. Walaupun angka pembandingnya juga kita belum mendapatkan angka yang pasti ini besar dibandingkan apa gitu kan. Tetapi paling tidak dibandingkan dengan tahun lalu itu ada peningkatan. Pembandingnya adalah tahun lalu. Untuk yang muslim sendiri ini baru 275 di tahun 2022 ini dibandingkan dengan tahun lalu Januari sampai Desember itu ada 475. Ini memang masih perlu kerja keras kita semua, apalagi jika dibandingkan dengan peristiwa nikah yang ada di Kuburaya. Ini kan tadi disampaikan oleh Kakang Kemenak itu kan ada 3.000 lebih. Artinya bahwa baru sekitar 20-30% penduduk Kuburaya yang mengikuti program ini. Walaupun tadi juga disampaikan oleh Kakang Kemenak bisa jadi ini hanya untuk yang penduduk numpang nikah. Kalau dia bukan penduduk Kuburaya itu memang tidak bisa mengikuti program ini. Hari Olahraga Nasional Kabupaten Kuburaya diwarnai dengan senam bersama yang dihadiri oleh Bupati Kuburaya didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kuburaya. Memperingati Hari Olahraga Nasional, pemerintah Kabupaten Kuburaya melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata menggelar senam bersama di halaman kantor Bupati Kuburaya pada Jumat 9 September tahun 2022. Dikatakan Bupati Muda di depan para kepala SKPD dan peserta yang hadir bahwa peringatan Hari Olahraga Nasional pada tahun ini menampilkan berbagai cabang olahraga. Jadi di Ornas tahun ini kita tampilkan semua bakat dan kepiawaian generasi muda di berbagai cabang olahraga. Seperti sekarang ini, olahraga tradisional juga kita angkat sebagai salah satu langkah kita dalam merawat keperadaban, ujar Bupati Muda. PLT Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kuburaya Sukiman mengatakan pihaknya akan terus memperkuat para atlet Kuburaya untuk bertanding di event-event manapun. Olahraga dalam rangka Hari Olahraga Nasional kita adakan di sini dan menghimpun semua cabang-cabang olahraga. Kita ajaklah, terutama yang banyak tadi adalah juga olahraga tradisional, artinya kormi dan juga cabang-cabangnya. Nah, kita berangkat senam pagi. Kita prinsipnya ini untuk konsolidasi sekaligus supaya kita mempersiapkan untuk agenda event yang juga besar, yaitu Porprov. Kita optimis, Popda kemarin kita bisa unggul banyak cabang, dan nanti kita optimis bahwa di Porprov kita akan punya optimis bahwa banyak unggulan-unggulan yang akan bisa menjuarai. Yang penting mental, karakter, dan ini di Kuburaya saya optimis anak-anak semua udah full latihan dan sudah cukup teratur bersama dengan semua di Sporapar, KONI, KORMI dan semua cabang-cabang yang ada. Mudah-mudahan kita ikuti 30 lebih itu cabang. Saudara, itu tadi informasi terakhir yang menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan kilas balik Kuburaya sepekan dan informasi menarik lainnya hanya di channel Diskominfo Kuburaya. Akhir kata, saya Aprilia Syafira mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Salam menanjak dari Kuburaya untuk Indonesia.